Namastu Nama Sidang. Umat Dharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Niputri Epi Sintiawati. Saya penyuluh non PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kali ini saya akan berdharma wacana yang bertema atau berjudul Pancayasrada sebagai aspek beragama. Pancasrada sebagai aspek beragama. Srada berarti keyakinan atau kepercayaan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Bayangkan kalau sebagai umat beragama tidak mempunyai keyakinan atau kepercayaan agama yang dianut, maka akan terjadi kerapuhan akan intisari dari agama yang dianut. Untuk itu pentingnya menjaga kemurnian agama. Maka dalam agama Hindu bentuk keyakinan disebut Pancasrada, yaitu 5 bentuk keyakinan atau kepercayaan terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa. Pertama, percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi Wasa. Ide Sang Hyang Widi Wasa memiliki cadu sakti atau 4 kemahakuasaan. Beliau tunggal tetapi berfungsi banyak. Beliau Anandi Ananta, tidak berawal dan tidak berakhir, sumber dari segala yang ada. Beliau dapat menunjukkan wujudnya ke dunia sebagai awatara. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma, percikan sinar suci Tuhan pada setiap tubuh makhluk, utamanya manusia. Atma bersifat suci, pursa, berasal dari Tuhan, Brahman, Atman, Aikyam. Dari keyakinan ini pula timbul kesadaran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakam. Dengan kesadaran ini, orang dapat bertoleransi, bersahabat, saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan sosial atau tatwam asi. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala. Yakin adanya hasil perbuatan atau buah karma sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Yakin ini melahirkan pelaksanaan bakti dalam bentuk perilaku baik dan benar. Kalau setiap orang berbuat baik, mereka akan menerima kebaikan sebagai hasilnya, dan secara keseluruhan manusia akan menjadi orang baik-baik. Orang baik-baik akan membawa kemajuan, kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan. Dalam perilaku yang ditekankan di sini adalah Trikaya Parisuda. Yang keempat, ada percaya dengan adanya Punarbhawa. Yakin adanya penjelmaan kembali yang dialami oleh Atma atau sendiri. Keyakinan ini memberi dorongan agar umat manusia selalu berbuat baik, agar dapat mencapai kesempurnaan. Jika manusia karmanya belum sempurna, dia akan diberi kesempatan menjelma kembali untuk memperbaiki karmanya yang masih kurang. Atma bisa mengalami penjelmaan berulang-ulang dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dari karma yang menjadi dasar atau bekal penjelmaannya itu. Maka penjelmaan merupakan kesempatan memperbaiki karma terdahulu agar memperoleh kesempatan yang lebih baik atau sempurna untuk kehidupan berikutnya. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa, yakni adanya kebebasan yang kekal abadi. Sat Cita Ananda, suka tanpa wali duka, amor ring acintya, atau Atma bisa bersatu kembali kepada asalnya yaitu Brahma. Oleh karena itu, moksa bukan hanya dicapai oleh Atma ketika sudah kembali ke asalnya, akan tetapi moksa juga bisa dicapai ketika Atma masih menjiwai tubuh manusia yang disebut dengan jiwa mukti. Di samping sembahyang kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Hindu mengajarkan juga patut sembahyang kepada leluhur, karena pada leluhur tersebut sudah berjasa memberi perlindungan kepada turunannya
sepanjang hidupnya. Bahkan setelah itu alam niskala. Mereka yang meninggalkan keleluhurnya akan terkutuk tidak merasa bahagia dalam hidupnya. Walaupun tampaknya kaya, paling tidak hatinya selalu terganggu dan ragu-ragu. Salah satu petunjuk tentang bakti ini dapat dipahami dalam Kawin Ramayana Sargah 2 Sloka 2 menyatakan, Sang Dasarata adalah seorang raja yang terkenal dan bijaksana. Beliau paham tentang isi Weda atau agama. Beliau selalu bakti kepada dewa yaitu Prabawa, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak melupakan perwujudan kepada leluhur dan cita kasih pada keluarga juga selalu ditunjukkan. Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam sloka di atas, maka bakti sembahyang dalam agama Hindu merupakan kewajiban atau swadharma umat Hindu tanpa kecuali untuk melakukannya. Objek utama adalah Ida Sang Yang Widiwasa dengan segala kemahakuasaannya atau dewa dan saktinya dewi, sejumlah manifestasinya dan para leluhur, baik leluhur yang mempunyai hubungan vertikal pada setiap umat maupun leluhur. Secara horizontal mendapat pengakuan bersama dalam agama. Pelaksanaan bakti dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau menyendiri dan bisa juga dilakukan secara bersama-sama. Dengan kata lain, beragama bisa dalam sendirian dan bisa dalam kebersamaan. Baik, demikianlah tadi dan wacana dari saya yang berjudul Pancasrada sebagai aspek beragama. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.